ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin dan hadirat sidang silaturahmi Bani Suparto Plus pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kehadiran kita semua di sini. Saya hanya ingin mengingatkan pribadi saya dan kita semua yang ada di sini. Sebenarnya penciptaan kita ini oleh Allah itu tujuannya apa? Mungkin kita bisa ngomongkan sekarang ya. Jadi di surat Ad-Dariyat surat ke-56, surat ke-51 ayat 56. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon disimak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Jadi para hadirin, coba ya kita dengarkan ini ya. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Bukan untuk menyembahku. Allah itu tidak butuh disembah. Tetapi ternyata di sini melainkan untuk beribadah. Illa liya'budun. Kita itu disuruh beribadah. Disuruh beribadah. Nah, salah satu kewajiban ibadah kita itu apa? Kewajiban ibadah kita itu adalah menegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salah satu ibadah kita itu adalah salah satu ya yang wajib itu adalah sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang remaja coba, Mas Koko. Kalau sholat itu untuk siapa? Ya untuk saya sama orang tua. Kalau sholat itu untuk kita sendiri kan, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warqini. Ini semuanya doa. Jadi ternyata sholat itu doa untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah itu. Jadi kalau kita tadi disebutkan salah satu diantaranya tugas kita beribadah, ya, beribadah itu sholat, salah satu diantaranya dari sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nggak sampai korupsi, nggak sampai berbohong, nggak sampai mencelakakan orang lain dan sebagainya gitu. Selalu punya kejujuran, kedisiplinan, integritas dan sebagainya. Jadi ternyata apa yang difirmankan oleh Allah itu, kita itu disuruh ibadah. Ibadahnya salah satu diantaranya sholat. Ibadah makdonya itu kan sholat, puasa, zakat, kemudian haji kalau yang mampu. Jadi kita sebenarnya sholatnya untuk kita sendiri. Anehnya itu, mohon maaf, kadang-kadang sholat itu di nomor sekian kan. Coba kita rasakan ya. Sholat itu kadang-kadang di nomor sekian kan, dan kadang-kadang kita sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk kebutuhan. Hanya gugur, alhamdulillah aku sholat, saya cuma menggugurkan kewajiban, bukan menjadi satu kebutuhan. Nah ini yang mari saya mengajak diri saya sendiri, keluarga dan kita semuanya, tolong sholat itu terutama untuk anak cucu kita ajak mereka supaya
sholat yang benar sesuai dengan sunnah, dan itu bagian dari ibadah. Buah dari sholatnya menjadi orang baik. Apa upah dari orang yang mau beribadah? Allah menyebutkan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Jadi orang-orang yang beriman, jadi meyakini tadi bahwa ibadah itu bagian dari tujuan hidup itu ya, dan tadi yang sudah difirmankan oleh Allah itu, dan kita meyakini betul bahwa sholat itu bagian dari ibadah tadi dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita amalkan maka kita akan mendapatkan surga firdaus sebagai tempat tinggal. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Dan di surat Ghafir nanti bisa dipaus itu, yang artinya supaya tidak terlalu panjang, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Tadi ya, sholat tadi kan doa ini. Niscaya aku akan perkenankan bagimu, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah. Kita itu kalau tidak mau beribadah, tidak mau sholat, dianggap sombong. Dia akan mendapatkan konsekuensi logis. Konsekuensinya logisnya apa kalau tidak mau beribadah? Masuk neraka dalam keadaan hina-hina. Nanti tolong diwaos di surat Ghafir surat ke-40 ayat 60. Kalau tidak mau beribadah berarti kita dianggap sombong. Kenapa? Sudah nanti dapat jaminan masuk surga firdaus kok disepeleki. Alah gampang. Mengko wae Gusti Allah kan Maha Pemaaf, mengko wae nek oleh ya tak jamak ini. Kadang-kadang kita itu nyepeleki gitu ya. Jadi tadi hati-hati gitu ya. Jadi tolong mari kita jaga sama anak cucu kita supaya kita tetap bisa menjalankan ibadah terutama sholatnya. Nanti kalau di dalam riwayat disebutkan ya, nanti pertama kali dihisab itu adalah apanya? Sholatnya. Yang pertama kali dihisab itu sholatnya. Sholatnya kayak apa gitu ya. Oleh karena itu mari saya mengajak pribadi saya dan juga kita semuanya yang hadir, mari kita mulai sekarang kalau yang belum ya istiqomah betul dengan sholat itu, karena sholat itu akan mendapatkan nantinya surga firdaus. Jangan disepelekan ya. Kalau kita nyepelekan nanti di sini disebutkan kita termasuk orang-orang yang sombong. Kalau orang yang sombong ya sudah, kalau Allah nanti ridho ya sudah, nanti kamu akan masuk surga tetapi lewat dulu di tempat sana biar dicuci bersih, setelah bersih baru masuk surga. Jadi para hadirin, dulu pernah ada riwayat ya, dulu ada riwayat kan, ada riwayat seorang, mohon maaf, PSK, seorang PSK menolong anjing, memberi minum pakai sepatunya. Anjingnya sudah melet-melet minta minum, akhirnya dia ambilkan minum itu pakai sepatunya. Kemudian Allah apa? Allah itu kemudian memberikan tobat kepada yang bersangkutan dan masuk surga. Ternyata riwayat yang lain menyebutkan bahwa yang bersangkutan nantinya memang diampuni oleh Allah, tetapi riwayat pekerjaannya sebelum itu tetap harus dibersihkan dulu. Jadi yang bersangkutan itu dibersihkan dulu di tempat di mana api itu membersihkan semuanya. Ya tempatnya di neraka, jadi dibersihkan sampai bersih, nanti terakhir baru masuk surga. Jadi tidak kemudian nolong anjing saja masuk surga, apa sholat, ya. Jadi bukan begitu. Itu konsekuensi logis dari
Kalau kita sholat ya nanti dapatnya surga Firdaus. Nolong anjing ya bagus, ya. Tapi kalau tidak beriman, tidak sholat, tidak sebagainya, ya sudah nanti ya dapatnya dicuci dulu. Cuci ya, kita kena api saja sudah sakit, apalagi kalau kena api neraka. Ingat ya, yang saya kira kita jangan sampai mendiskreditkan Allah itu nanti akan membakar kita semuanya. Itu hanya konsekuensi logis. Jadi kalau kita itu memang berbuat salah, ya sudah tempatnya di situ gitu. Karena sudah diperingatkan, tempatnya di situ. Bukan Allah yang ini bukan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi itu memang konsekuensinya. Bagi orang yang salah ya sudah tempatnya di penjara. Bagi orang yang baik ya tempatnya di hotel bintang 5 misalkan. Jadi saya kira itu ya. Jadi bukan Allah yang kemudian berbuat sesuatu keburukan yang menyebabkan yang bersangkutan itu kemudian disiksa dan sebagainya. Itu bukan sifat Allah yang menyiksa itu. Karena itu konsekuensi logis dari mereka yang bersalah. Saya kira itu pesan saya. Mari Bapak Ibu, ya, kita ajak anak-anak kita mencintai Al-Quran, dan kemudian juga mari kita ajak, yuk jangan sampai ditinggal sholatnya. Ya, karena sholat itu bagian dari ibadah kita yang pahalanya surga Firdaus. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini memang salah, itu salah karena saya bukan ustadz ya, jadi mohon dimaafkan. Tapi kalau benar, kebenaran itu milik Allah, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu pada kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya.